Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Sidik Pratama dari kelas 6F dengan NPM 1810631170080. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penggunaan software perencanaan penjadwalan proyek untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak yang diampu oleh Bapak Arif Solihuddin MKom. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan proses cara penginstalan dan fitur-fitur yang ada pada software Gantt Project ini. Oke, pada kesempatan kali ini, video ini saya ambil berdasarkan hasil dari perencanaan penjadwalan proyek pada UTS sebelumnya. Jadi, hasil Gantt chart ini ialah hasil dari perencanaan penjadwalan proyek perangkat lunak dalam pembuatan sistem. Oke. Nanti di sini saya sekarang akan menjelaskan cara pembuatan planning dan lainnya sehingga menjadikan chart seperti ini. Di sini saya masih menggunakan software Gantt Project. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat seperti ini. Persis kayak gini. Dengan penjelasannya, sekarang buka project, lalu klik new. Oke. Kita buat dengan judul penjadwalan. Oke. Nah, di sini kan masih kosong. Di sini kita bisa membuat new task dengan nama pertama itu planning. Oke. Di sini bisa menambahkan kolomnya kita add dengan nama durasi. Jadi kita bisa tahu durasi berapa hari yang akan dibuat dalam penjadwalan. Oke, klik OK. Nah, di sini udah nih planning. Nah, sekarang saatnya ngatur di task properties-nya, ngatur duration is dialognya, mulainya dari kapan hingga akhirnya selesai kapan dalam melakukan planning. Di sini saya melakukan planning pada tanggal 6 tanggal 11 bulan 6 tanggal 11 2021 hingga perencanaannya itu hingga sampai tanggal 14. Nah, di sini kita mulainya dari tanggal 1 Juni aja. Jadi planningnya itu 14 hari. Nah, oke. Dengan warna merah. Di sini dapat berubah warnanya banyak. Oke, di sini klik OK. Jadi dari Juni tanggal 1 hingga Juni sampai tanggal 14. Oke, klik OK. Nah, di sini udah mulai kelihatan. Selanjutnya membuat task lagi. Di sini task yang kedua kita beri nama perencanaan proyek. Di sini bagian perencanaan proyek ini masih nyambung ke bagian planning. Cara menyambungkannya tinggal di indent. Nah, sudah di indent. Jadi sebelum di indent, kita atur dulu nih pembuatan planningnya karena tadi berubah dari tanggal Juni sampai tanggal 14. Nah, klik OK. Nah, di perencanaan proyek diubah dulu tanggal mulainya sampai selesainya kapan. Di perencanaan proyek ini mulainya dari tanggal 1 Juni hingga sampai tanggal 14. Nah, 1 Juni sampai tanggal 14. Di planning yang ini termasuk perencanaan proyek. Kita indent. Nah, jadi nyambung. Jadi planningnya itu perencanaan proyek dalam pembuatannya. Nah, setelah itu membuat task baru lagi karena kan habis planning itu dalam tahapan SDLC, habis planning membutuhkan analisis kebutuhan. Kita klik task. Di sini kita klik analisis kebutuhan. Nah,
Di sini biar keluar dari ini, biar keluar dari tahapan planning, kita uninden saja. Nah, setelah di uninden, kita atur lagi tanggal mulainya kapan. Di task properties, tanggal mulainya itu tanggal 15 Juni ya. Karena melanjutkan yang tadi planning kan tanggal 14, sekarang tanggal 15 Juni sampai tanggal 30 Juni. Nah, di sini tuh analisisnya hingga sampai tanggal 30 Juni. Ya, setelah itu klik OK. Nah, sudah hampir Juni selesai. Kita buat task baru lagi. Di analisis kebutuhan itu membutuhkan tahapan menganalisis sistem perpustakaan digital. Nah, di sini tuh menganalisis dari analisis kebutuhannya, analisis masalahnya. Di sini kita atur di menganalisis sistem perpustakaan digital. Di sini masih ke bagian analisis kebutuhan. Oke, di sini mulainya kita ubah dari tanggal mulainya. Nah, tanggal mulainya itu mulai dari tanggal 15 Juni hingga tanggal 22 Juni. Nah, sini klik OK. Setelah itu buat task baru lagi untuk dapat menganalisis pengelolaan perpustakaan. Jadi masih ke bagian analisis pengelolaan perpustakaan. Di sini kita ubah dulu tanggal mulainya. Tanggal 23 Juni hingga 30 Juni. Nah, Oke. Nah, ini biar bagian 2 ini bisa nyambung, kita buat inden. Jadi kayak bisa masuk ke lekukannya gitu. Di inden. Ini di inden juga. Jadi kelihatan di sini untuk analisis kebutuhannya. Jadi kelihatan untuk menganalisis perpustakaan dan menganalisis pengelolaan perpustakaan. Untuk dapat membedakan warna dari planning dan analisis kebutuhan, kita ubah saja warnanya di task properties. Oke. Di choose, lalu kita pilih warna sesuka hati. Di sini saya memilih warna biru ini aja. Oke. Di sini kita ubah juga warnanya. Di choose. Ini. Oke. Di sini kita ubah juga warna. Di choose, di pilihan warna biru. Jadi beda kan warnanya antara planning dan analisis kebutuhan untuk dapat melihat gimana sih bagian planning dan bagian analisis kebutuhannya. Oke. Selanjutnya membuat task baru lagi untuk membuat studi kelayakan. Jadi gimana sih cara biar layak dalam sistem ini? Kita ubah namanya di task properties ini aja. Kita ubah jadi studi kelayak. Tanggal mulainya itu dari kapan? Ya dari tanggal bulan 1 Juli. Karena tadi Juni kan sudah selesai. Sudah tanggal 30. Selanjutnya tanggal 1 Juli. Selesainya tanggal 7. Jadi 7 harian untuk nge-studi layak. Lalu kita ubah saja warnanya. Di sini kita ubah jadi warna pink. Oke. Nah, di sini biar nggak gabung karena studi kelayakan ini bagiannya terpisah dengan analisis kebutuhan, tinggal di uninden. Nah, dia dapat pisah. Oke, selanjutnya saatnya membuat bagian setelah studi kelayakan itu membutuhkan desain aplikasi. Karena desain ini sangat penting untuk mengetahui cara berapa lama untuk membutuhkan desainnya. Nah, kita beri nama desain aplikasi. Nah, desain aplikasi di sini kita atur tanggal mulainya hingga tanggal selesainya. Tanggal mulainya itu dari
tanggal 8 Juli. 8 Juli selesainya itu sekitar tanggal 4 Agustus. Nah, di sini kita pilih warna saja dulu. Warna ini sky blue. Oke. Setelah itu klik OK. Kita tanggal 4 bulan Agustus, tanggal Juli. Oke. Sini kita klik OK. Nah. Oke, setelah itu kita buat task baru lagi dalam bagian dari desain aplikasinya ini. Yang pertama itu Yang pertama itu kita ke properties dengan membuat tampilan awal menu. Membuat tampilan awal menu di sini kita ubah dulu tanggalnya. Mulainya itu dari tanggal 8. Dari tanggal 8 Juli selesai tanggal 4. Tanggal 19 Juli. Tanggal 19 Juli ini ya. Kita ubah warnanya biar sama. Nah, membuat tampilan awal menu. Setelah itu membuat task baru lagi dalam bagian desain dengan membuat kita masuk ke task properties, kita membuat desain database. Dalam sistem ini membutuhkan database, jadi sangat penting database itu. Kita mulai dari tanggal Juli, tanggal 20, hingga sampai tanggal 26. Kita pilih warnanya. Kita klik OK. Nah, ini kita klik OK untuk menyimpan. Nah, membuat desain tampilan awal menu, membuat database. Nah, selanjutnya yang terakhir ialah dalam task baru. Setelah itu merancang desain sistem keseluruhan. Jadi sistem secara keseluruhan itu dirancang dan digabung. Oke, mulainya itu dari tanggal 27 Juli hingga tanggal 4 Agustus. Kita pilih warnanya biar sama dengan desain aplikasi. Oke, jadi bagian ini desain aplikasi. Nah, untuk menggabungkan ketiga task tadi ke desain aplikasi, tinggal klik indent. Klik indent. Nah, jadi desain aplikasi secara keseluruhan itu sudah digabung sehingga bagian-bagiannya membuat tampilan awal menu, membuat desain database, merancang desain sistem secara keseluruhan. Oke. Nah, selanjutnya untuk dapat melihat durasi yang kita buat ntar, kita tambahkan manage column tadi dengan menggunakan bahasa Inggris duration. Oke. Nah, di sini duration kita add dengan kolom tipenya text. Nah, jadi dengan duration ini nanti kita bisa menuliskan durationnya berapa. Nah, tapi kita buat selesai dulu ini semuanya. Setelah desain aplikasi selesai, jadi desain aplikasi dengan membuat tampilan ini, desain database dan rancang sistem keseluruhan. Ini bisa kita atur, bisa kita geser, nah, biar kelihatan. Nah, oke. Selanjutnya setelah membuat rancangan desain aplikasi, kita buat tahapan selanjutnya, kita buat task baru dengan kita ubah judulnya di task properties dengan judul dengan tahapan pemrograman. Pemrograman ini sangat penting dalam tahapan pembuatan proyek karena
setelah pembuatan desain ialah pembuatan pemrograman, sehingga dalam bentuk aplikasi yang bisa diprogram dan bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita buat atur tanggal mulainya. Kita buat tanggal mulainya itu tanggal 5, karena tadi kan selesai tanggal 4 dalam pembuatan rancangan desain aplikasi, tanggal 5 Agustus hingga tanggal 1 bulan September. Kita ubah warnanya jadi warna kuning saja. Nah, pembuatan pemrograman ini membutuhkan waktu kurang lebih sebulan dalam pembuatan aplikasinya dalam pemrograman. Nah, oke, kita klik OK. Nah, sini udah kelihatan dalam pembentuk pemrograman ini sekitaran kurang lebih 1 bulan. Oke, maaf. Nah, ini dia udah terpisah dari desain aplikasi yang dibuat. Setelah itu setelah sebulan melakukan pemrograman, kan sudah jadi aplikasinya dalam bentuk pemrograman secara pemrograman. Selanjutnya melakukan pengujian, tahapan pengujian. Kita buat tagsnya di sini, kita buka tags property saja. Nah, di sini kita buat tahapan testing atau bisa disebut pengujian. Pengujian ini dilakukan dari mulai tanggal 2 September. Nah, karena tadi pemrograman telah selesai, jadi harus di testing biar kita tahu apakah terdapat bug atau kelebihan atau kekurangan yang ada dalam fitur ini, sehingga pembuatan aplikasi ini dapat berjalan dengan baik. Oke, dalam testing ini kita mulai dari tanggal 2 September sampai tanggal 16 September. Ya. Kita ubah warnanya. Kita cari warna yang berbeda sehingga dapat membedakan. Kita cari warna ini saja, warna hijau. Nah, kita klik OK. Nah, ini dalam tahapan ini sehingga pemrograman beda tahapan. Setelah tahapan pemrograman, tahapan testing. Nah, setelah tahapan testing dibuat, melakukan proses instalasi. Kita buat new tags, kita buat tags properties, kita ubah namanya jadi tahapan instalasi. Jadi setelah pemrograman selesai, pengujian telah selesai, melakukan instalasi sehingga bisa digunakan. Kita mulai dari tahapan instalasi itu dari mulai tanggal 15 September sampai tanggal 15 September sampai tanggal 30. 15 September sampai tanggal 30. Kita ubah warnanya, kita cari warna lain. Warna hitam boleh. Jadi tahapan instalasi ini karena melakukan proses instalasi itu dari kebutuhan-kebutuhannya hingga selesai. Kita klik OK. Nah, sudah kelihatan? Sudah hampir terbentuk dalam tahapan Gantt project-nya. Gantt chart. Selanjutnya, setelah tahapan instalasi selesai, melakukan tahapan pelatihan. Kita buat new tags, kita buka tags properties. Di sini kita buat pelatihan. Nah, pelatihan itu dimulai dari tanggal 15 juga. 15 September. Sampai tanggal 30 September. Kita pilih warna yang lain biar membedakan. Kita pilih warna ungu. Oke, ungu agak gelap. Nah, setelah pelatihan selesai, kita melakukan tahapan maintenance atau bisa disebut tahapan perawatan. Kita buat new tags. Kita buka tags properties. Nah, kita ganti nama maintenance. Maintenance itu dilakukan sama tahapannya dari tanggal 15 September sampai tanggal 30 September. Kita cari warna yang lain. Warna sky blue gelap.
Jadi tahapan instalasi, pelatihan, dan maintenance itu waktunya hampir berbarengan. Karena dari setelah selesai instalasi, melakukan pelatihan. Karena pelatihan itu sangat penting dalam tahapan ini. Karena untuk mencoba mengajarkan dengan benar cara menggunakan aplikasi yang benar. Nah, maintenance ini digunakan untuk perawatan. Karena setiap aplikasi itu harus perlu perawatan yang dibarengan. Sehingga aplikasi dapat terawat dengan baik. Nah, setelah tahapan maintenance selesai, kita buat tahapan baru. Tahapan yang sangat penting juga, karena tahapan ini diberi nama dokumentasi. Nah, dokumentasi ini dimulainya dari kapan? Dokumentasi ini mulainya dari tanggal 8 bulan 7. Maaf. Tanggal 8 bulan 7 sampai tanggal 30 bulan 9. Kita ubah warnanya. Kita ubah cari yang warna merah. Merah ke gelap. Nah, dokumentasi ini dimulai dari tahapan dari desain aplikasi hingga selesai membuat maintenance-nya. Dari desain aplikasi itu dibuat dokumentasi, pemrograman dibuat dokumentasi, testing dibuat dokumentasi, sehingga instalasi, pelatihan, dan maintenance itu dibuat dokumentasi. Karena dokumentasi itu sangat penting dalam pembuatan tahapan ini, sehingga dapat melihat cara pembuatan dan cara pelatihannya gimana, sehingga dapat diingat dalam sebuah bentuk catatan, sehingga pengguna pemula dapat mengetahui cara penggunaan aplikasi yang benar. Nah, kan sudah selesai dalam tahapan pembuatan Gantt chart-nya, sehingga dapat selesai membuat dokumentasi dari planning, analisis kebutuhan, studi kelayakan, desain aplikasi, pemrograman, testing, instalasi, pelatihan, maintenance, dan dokumentasi. Ini bentuk tahapan dalam pembuatan perencanaan penjadwalan proyek. Nah, dalam bentuk ini jadi dihasilkan gambar Gantt chart. Ini Gantt chart-nya seperti ini, karena kita bisa melihat kebutuhan bulanannya. Jadi mulai dari planning di sini sehingga sampai dokumentasi. Dibutuhkan waktu dari bulan Juni sampai akhir September, kurang lebih sekitar 4 bulan dalam pembuatan proyek sistem ini. Nah, setelah itu dalam perencanaan proyek ini kita juga dapat menambahkan fitur untuk menglink. Link itu jadi kayak bisa menghubungkan antara setelah selesai planningnya ke sistem analisisnya. Nah, cara membuat link ini tinggal kita tarik saja dari sini. Nah, ini kita tarik, digabungkan dengan sini. Nah, setelah itu ini juga digabungkan dengan sini. Tunggu. Nah, dari analisis ini kita gabung ke studi kelayakan. Nah, dari studi kelayakan kita gabungkan dengan studi kelayakan dengan membuat desainnya. Membuat tampilannya. Maaf. Belum nyambung. Jadi kita harus menghubungkannya, harus teliti. Dari desain database ke sistem keseluruhan. Kita hubungkan dengan link. Nah, dari sini kita hubungkan dari desain ke pemrogramannya. Nah, dari pemrograman kita gabungkan dengan testing, sehingga pengujian ini telah selesai. Dalam pengujiannya dapat berhasil.
seperti ini untuk menghubungkan antara project-projectnya. Jadi kita bisa ngelihat dalam pembuatan sebelumnya, nah, hampir sama, karena emang sama dalam pelatihannya, dalam pembuatan tahapannya. Nah, ini yang kita buat tadi. Nah, jadi seperti ini cara pembuatannya dari bentuk new task. Nah, selanjutnya kita dapat menulis durasinya yang dibutuhkan dalam planning dan tahapan-tahapan lainnya. Sini kita tulis durasinya, karena durasi planning itu 14 hari. Nah, ini juga perencanaan proyek itu 14 hari. Nah, analisis kebutuhannya berapa hari? 16 hari, karena dimulai dari tanggal 15 sampai tanggal 30. Nah, selanjutnya ini menganalisis sistem sama pengelolaan. Di sini dibuat dalam bentuk 8 hari. Ini juga 8 hari. Nah, studi kelayakan itu kira-kira sekitar 7 harian. 7 hari. Desain aplikasi itu sekitar 28 harian. 28 hari. Tahapan ketiga ini dipecah lagi. Dalam pembuatan pertama itu tampilan awal menu itu 12 hari. Dalam desain database-nya itu 7 hari. Nah, desain sistem keseluruhannya itu 9 hari. Untuk pemrograman sendiri itu membutuhkan waktu sekitar 28 hari. Nah, untuk pengujian ini, testing ini membutuhkan waktu 15 hari. Nah, pembuatan ini instalasinya 16 hari. Pelatihannya juga 16 hari. Maintenance-nya itu juga maintenance-nya itu 16 hari. Nah, untuk dokumentasinya sendiri, karena dimulai dokumentasinya itu dari desain, setelah itu pemrograman, testing, instalasi, pelatihan, maintenance, dokumentasi itu dibutuhkan waktu 86 hari. Nah, ini mencatat semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan, karena sangat penting untuk penyimpanan dokumentasi sehingga dapat dibuka kembali jika lupa cara penggunaannya. Jadi seperti itu cara 86 hari. Nah, jadi seperti itu cara pembuatan duration. Karena ini duration tinggal dibuat manage column saja. Di sini tinggal di add. Jadi nanti ada tulisan duration, tinggal klik OK. Nah, jadi seperti ini mulainya. Dari sini kita mulai sehingga selesainya kapan. Nah, jadi dapat terbentuk Gantt chart-nya. Ya. Nah, dari Gantt chart-nya ini kita bisa menyimpan bentuk ekspor dalam bentuk PNG atau JPG. Jadi bisa menyimpan gambar dalam bentuk laporannya, atau bisa dalam bentuk project file, atau HTML, atau PDF. Nah, jadi bisa milih. Nah, di sini saya coba untuk menyimpan dalam bentuk PNG. Nah, kita browse, karena di sini bentuknya dokumen namanya. Oke. Nah, jadi kita buka file. Nah, kita lihat, kita cari. Nah, ini dokumen yang kita buat tadi. Kita buka. Nah, jadi seperti ini. Jadi gambar ini bisa ditaruh di dalam sebuah laporan untuk pencatatan dokumen penjadwalan, perencanaan
proyek. Nah, ya seperti ini bentuknya. Nah, kita bisa kembali. Nah, seperti itu saja cara penggunaan Gantt project. Nah, ini bisa kita simpan terlebih dahulu dengan judul penjadwalan. Kita save. Nah, oke, sudah di save. Ya, seperti itu cara penggunaan Gantt project software ini sehingga menjadi bentuk Gantt chart yang utuh. Sehingga dapat dilihat cara proses-prosesnya, cara pengerjaannya. Sekian dari saya dalam penerapan software Gantt project. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dalam pembuatan proses tahapan-tahapan di Gantt project ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.